Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Rafa Televisi. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Rafa TV selalu hadir menemani dan mengisi hari-hari Anda dengan tayangan yang menginspirasi dan penuh makna. Dalam program Perbincangan Kurma Kuliah Ramadan. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting, yaitu menumbuhkan kesabaran dalam interaksi akademik di bulan Ramadan. Ramadan tidak hanya mengajarkan kita tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan emosi dalam setiap tindakan akademik. Saya, Ana Fitri Ardana, akan memandu alur perbincangan kita pada kali ini. Dan untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Profesor Maya Panorama, MSI PhD. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu, puasanya lancar? Alhamdulillah sampai hari ini masih lancar berpuasanya. Alhamdulillah Ibu. Nah, sesuai tema kita pada kali ini ya Ibu, yaitu menumbuhkan kesabaran dalam interaksi akademik. Nah Ibu, mengapa kesabaran menjadi nilai penting dalam menghadapi perbedaan pendapat saat diskusi di kelas Ibu? Ya, jadi salah satu kunci seorang muslim itu untuk menghadapi segala hiruk pikuk dunia ya, itu adalah sabar salah satunya. Jadi sabar itu kunci yang memang harus kita bawa kemana-mana. Sebetulnya tidak hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi juga pada tempat-tempat lain, pada waktu-waktu yang lain, bulan-bulan yang lain di luar Ramadan, itu tetap harus kita bawa. Karena apa? Karena ketika kita ingin berdiskusi, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, itu kan kita meminta aksi, menunggu melihat orang, memberikan aksi kita bagaimana orang itu, kemudian kita memberikan reaksi. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan orang dengan ada emosi, maka apa yang kita jawab itu sudah nggak jelas lagi, karena sudah bercampur yang mana yang jawaban kita yang asli, yang mana yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita, tidak terkontrol lagi. Sehingga memang ketika kita ingin berdiskusi, ingin menyampaikan pendapat, itu memang harus diikuti dengan sabar. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, kadang kan di tengah rasa lapar dan lelah, kadang kita tuh menjadi lebih sensitif nih Bu. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan emosi sebelum menyampaikan respon saat kita berdiskusi tadi Ibu? Ya, jadi ketika dalam kondisi lapar itu memang segala dalam tubuh kita ini ada, kata orang itu, enzim yang memang sulit ya, kita lagi lemes, kita lagi tidak bisa konsen, kemudian kita harus diskusi. Cara satu-satunya ya dengan cara kita tahu ya bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik, bagaimana kita ini menghadapi rekan kita supaya apa yang keluar dari kata-kata kita ini memang mengandung makna yang baik dan tetap terkontrol. Artinya apa? Kalau kita ngobrol secara etika akademik, bagi mahasiswa itu kan sangat penting. Bagaimana mahasiswa itu memiliki etika yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kan ada perbedaan antara bagaimana kita berbicara di luar kampus dengan teman-teman atau dengan orang lain, dan ketika bicara di dalam kelas kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tentu bernuansa akademik juga. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, gimana sih Bu cara kita menjadikan momen Ramadan ini sebagai latihan dalam mengendalikan emosi saat berada dalam kelas yang kurang kondusif? Biasanya kan kalau misalnya lagi diskusi tiba-tiba ada yang gimana-gimana gitu, jadi kelas jadi tidak kondusif. Mungkin Ibu sebagai dosen bagaimana Bu tanggapannya? Iya, kalau kita biasanya walaupun tidak di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, itu standar kita sama ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kalau di bulan Ramadan ada standar yang berbeda. Tapi karena kita sudah biasa sebagai muslim, maka kita tidak ibadah kita aja yang ditingkatkan. Kalau saya itu biasanya kalau masuk kelas itu menjaga kelas, bagaimana kelas itu kondusif dulu, kita lihat dari kebersihan. Saya ingin mahasiswa itu menjaga bagaimana kebersihan kelas, bagaimana kenyamanan kelas. Jadi kebersihan itu nggak cukup.
tetapi harus ada kenyamanan di kelas itu. Jadi kalau kita lagi berpuasa misalnya, kemudian kita berkeringat, itu kan sangat tidak kondusif kelas ini. Maka kita sendiri ya tidak boleh mengandalkan orang lain. Maka harus dari diri kita sendiri bagaimana kita ini bisa menjaga supaya kita ini juga menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi perilaku individu itu penting, tetapi perilaku ketika dia berkelompok, mahasiswa itu bersama-sama juga sangat penting untuk menciptakan kelas yang kondusif sehingga tidak ada gesekan-gesekan, apalagi pas bulan Ramadan. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, nah seringkali nih Bu, Pak, saat kita lagi diskusi kadang kita tuh merasa pendapat kita itu tuh paling benar gitu Bu. Nah gimana sih Bu kita melatih kerendahan hati agar tetap terbuka dan menerima pandangan orang lain terutama di bulan Ramadan gitu Bu? Iya, kita diajarkan untuk selalu rendah hati, tawadu ya. Rendah hati itu bukan berarti kita ini merendahkan jiwa intelektual kita, atau kita jadi rendah diri karena kita merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi rendah hati di sini maksudnya kita harus legowo ketika kita ini menerima masukan dari orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, ya, apalagi kita ini belum apa-apa. Jadi ilmu itu tidak pernah cukup. Semakin kita membaca, semakin kita menyerap informasi dari orang lain, maka semakin tinggi ilmu kita. Tapi kalau kita merasa kita ini yang paling benar, ya, orang lain tidak mau kita dengar, nah itu adalah satu kesalahan yang fatal ketika kita ingin meningkatkan akademis kita. Jadi orang-orang yang memang sudah pintar, biasanya dia akan terbuka dan legowo dalam menerima masukan, menerima kata-kata dari orang lain. Artinya dia nggak peduli bahwa orang itu siapa yang dia ajak berbicara. Tetapi yang kita lihat adalah apa yang dia katakan. Nah, itu yang paling penting. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, nah apa hubungan antara kesabaran dalam berbicara dengan keberkahan ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah, Ibu? Ya, tentu ya kita semua di sini selalu mencari keberkahan. Karena apa-apa itu kita kalau tidak berkah, ya itu artinya kalau tidak berkah kita nggak mendapatkan apa-apa, gitu ya. Jadi satu keberkahan ilmu itu adalah menghargai dosen, menghormati orang yang sudah memberikan kita ilmu itu. Jadi apapun, bagaimanapun dosen itu kepada kita, mahasiswa itu secara etika dia harus menghargai dosen itu. Bukan berarti dia harus tunduk, tetapi dia menghargai dan menghormati. Karena ilmu yang diberikan oleh seorang guru atau seorang dosen itu tidak akan bermanfaat bagi mahasiswa itu kalau mahasiswa itu tidak menghargainya. Jadi apapun dosen itu, bagaimanapun dosen itu, kita harus legowo. Ya kadang-kadang mahasiswa ini ya tidak suka sama satu dosen misalnya karena dianggap mempersulit. Padahal belum tentu. Jadi pemikiran-pemikiran negatif, apalagi Gen Z sekarang kan katanya ada yang bilang generasi strawberry gitu ya. Dibentak sedikit aja sudah down gitu kan. Tidak boleh seperti itu. Ya, prinsip kita adalah bahwa ini adalah guru kita dan kita meminta keberkahan ilmu. Karena itu kalau di pesantren kan bagaimana kita lihat santri-santri itu betul-betul sangat menghormati kiainya. Nah itu yang harus kita, apalagi kita ini adalah universitas Islam ya. Universitas Islam yang memang harus betul-betul kita paham dengan etika-etika Islam. Jadi mahasiswanya pun harus paham bahwa yang paling penting itu adalah menghargai guru untuk keberkahan ilmunya. Ya baik Ibu, kita ke pertanyaan terakhir ini Bu ya. Oke, siap. Bagaimana nih Bu, peran dosen dan mahasiswa dalam menciptakan suasana kelas yang lebih empatik dan saling menghargai selama bulan Ramadan Ibu? Iya, jadi karena kita ini kan universitas Islam ya. Kalau di universitas Islam ya rata-rata mayoritas pasti berpuasa.
Nah, kalau di tempat lain, universitas yang biasa itu kan ada yang non-muslim ya, yang tidak berpuasa. Maka tentu di situ ada interaksi antara muslim dan non-muslim. Kalau saya lihat itu banyak ya video-video di TikTok gitu ya, sangat toleransi sekali dengan teman yang muslim dan non-muslim. Di mana-mana sekarang memang toleransi antar beragama itu sangat dibutuhkan ya. Kita saling menghargai. Misalnya kalau di kelas itu ya kita bagi yang tidak berpuasa, maka dia tidak menunjukkan bahwa dia memang tidak berpuasa, bukan bangga justru dengan yang tidak berpuasa walaupun dia muslim kan, apalagi perempuan ya, kadang-kadang kalau perempuan itu dia memiliki periode yang dimana dia tidak perlu berpuasa gitu kan, tapi ya itu tadi dia pun seolah-olah tetap harus menghargai orang yang berpuasa, maksud saya seolah-olah dia berpuasa sehingga dia ikut menyelami bagaimana orang yang sedang berpuasa. Nah, dosen sendiri ketika ingin supaya saling empati, juga menghargai mahasiswanya. Misal ada mahasiswa yang memang sedang berpuasa, kemudian ya namanya lagi lapar itu ngantuk kadang-kadang gitu ya, menegur dengan cara-cara yang baik. Jadi keduanya antara mahasiswa dengan dosen itu harus betul-betul bekerja sama, saling memahami dengan tingkat kesabaran yang tentu saja tadi sangat tinggi ya. Baik ya. Ibu, itu tadi pertanyaan terakhir kita Ibu. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Maya yang telah menyempatkan waktu memberikan pandangan serta materinya untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Maya dapat menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Pemirsa Rama TV, Ramadan adalah proses dan setiap proses selalu meninggalkan jejak. Semoga di bulan Ramadan ini kita tidak hanya melewatinya, tetapi juga benar-benar menghidupi agar nilai-nilainya tetap tertinggal pada kita meskipun Ramadan telah berakhir. Saya, Ana Fitri Ardana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selalu saksikan program spesial kami Kurma Kuliah Ramadan hanya di YouTube Rafa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.